Halo pemirsa Generasi Mecin. Wih, agak dejavu ya sama tempatnya. Iya, karena minggu lalu saya makan di sini. Cuman kata pelayannya di sini namanya On The Way Cafe. Saya penasaran, kok bukan On The Way Cafe, namanya One Cafe. Ini ada Mas Agus. Mas Agus, sini Mas Agus. Sini. Minggu lalu saya tanya, katanya tempat ini On The Way Cafe. Lupa saya. Salah kan? Iya, salah. Yang benar? Yang benar? One Cafe. One Cafe. Ini persisnya di depan stasiun MRT Duku Atas, pintu keluarnya. Persis. Nah, saya mau makan sini lagi. Ini sekarang ada bos ini. Mas, hadir. Masak sini. Jangan kosong ya. Tenang. Saya kemarin makan di sini. Ha? Sekarang saya mau makan lagi. Boleh Ya. banget. Ini masakan Korea ya? Betul. Sarangnya extra meat sama telur. Boleh. Oke, dipesan. Kita dipesan dulu ya. Mantap. Ini saya mau ngobrol-ngobrol sama ini loh, sama cewek-cewek loh. Kenapa saya balik ke sini lagi? Karena semua harga di sini dimulai dari 20.000. Jadi aman untuk tanggal tua ya. Aman. Ini saya juga udah ditungguin nih sama 2 caleg perempuan. Wah, dan muda juga ya. Agak disayangkan sekarang jadwal pemilu ini berbarengan dengan Pilpres. Jadi potensi-potensi anak muda caleg agak sedikit tidak terlalu terlihat. Makanya hari ini saya mau membahas dengan 2 calon politisi ya, yang juga menjadi caleg, yang satu di Cimahi, yang satu di Jakarta Timur. Ada siapa? Nonton aja Generasi Mecin. Oke Mas, saya duduk sana ya. Boleh. Ada cewek-cewek soalnya. Udah cakep belum? Udah. Mantap, makasih ya. Yang serunya di pemilihan presiden dan pemilu sekarang, selain banyak hoax ya yang beredar, tapi yang bikin adem banyak regenerasi dari calon-calon politisi muda, dan banyak juga perempuannya. Nah, ini saya sedang nongkrong nih sama 2 orang caleg DPRD ya, tapi DPRD ya. Ya, DPRD. Ini ada Dr. Aulia Rahmi sama Alia Laksono. Halo. Gimana sejauh ini? Alia kemarin ini loh, sakit loh, sampai sakit ya? Iya. 2 minggu. Tapi ini sebenarnya pengalaman pertama kalian mencalekkan diri ya? Iya, pertama. Pengalaman pertama ya? Betul. Sampai sakit loh, Ali kemarin sakit 2 minggu. Iya, 2 minggu. Capek banget ya? Capean. Tapi sekarang sudah harus bertarung lagi. Harus bertarung lagi ya? Semangat. Kalau Dokter Aulia di Cimahi. Ya? Betul ya? Iya. Cimahi, dan Alia di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ini sebenarnya yang saya pengen tanya, mau ngapain sih? Nggak mau, kan dokter udah dokter aja gitu, udah. Alia juga kemarin None Jakarta. Biasanya dari None tuh ke entertainment dulu, karir entertainment udah agak redup, baru ke politik biasanya. Saya bilang biasanya. Ya. Nggak semuanya kayak gitu. Apa yang dicari dari dokter dulu deh, ibu dokter? Apa ya? Ya kan kebanyakan tuh ya yang udah senior. Nah, ini kan beregenerasi nih. Kita harus muncullah di perpolitikan itu dari generasi milenial paling nggak, untuk membangun mungkin spesifiknya Cimahi ya, membangun Cimahi lebih baik gitu. Ya, tapi apa yang mau didapat tuh apa selain di partai PKS ya? Di PKS sudah berapa tahun berarti? Berapa tahun ya? Kalau dari mahasiswa mungkin 5 tahunan ya, sekitar 5 tahunan lah. Ini PKS memang regenerasi ke kampus tuh lumayan ini ya. Karena di kampus saya juga banyak tuh. Banyak ya? Banyak. Masuk juga nggak? Saya nggak ditawarin. Nggak ada yang nawarin partai. Saya kuliah jurusan politik loh, nggak ada yang nawarin. Mungkin banyak orang di kantin kali. Saya tawarin aku. Jadi dari kampus sudah aktif. Iya. Di kayak apa sih, sayap partai berarti? Iya, di dalamnya lah. Di dalam aktif dari mahasiswa. Anggota lah ya. Memang sudah concern di politik. Kalau di sana kadernya itu ya emang benar-benar di kaderisasinya lewat pengajian gitu. Jadi ya pasti kita ikut lah, ada apa kita ikut. Misalnya kalau ada aksi sekarang lagi kampanye seminggu sekali gitu bersama-sama. Oke. Gitu. Kalau Alia sendiri? Jadi aku mah awalnya tuh nggak mau terjun ke dunia politik karena aku ngeliat ayah saya yang sudah bertahun-tahun berkiprah di politik, dan ibu saya yang harus mendampingi ayah saya. Saya nggak capek gitu loh. Mereka kerjanya tuh bener-bener 24/7, 365, nggak ada hentinya. Terus tapi saya didaftarkan ikut AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, yaitu ormas kepemudaan di bawah Partai Golkar yang bertujuan untuk menarik kader muda untuk masuk ke Partai Golkar. Dan di situ saya bertemu dengan anak muda yang kisaran seumur saya, dan
ada interest terjun ke dunia politik juga gitu. Dan dari situ saya mulai tertarik, dan karena kita masih sama pemuda, masih saling banyak yang kita harus pelajari, ya udah kita belajar bertarung bersama nih. Gitu. Kalau buat aku mulai itu dari berorganisasi dulu. Habis itu ditawarkan untuk mencalonkan, terus aku bingung pertama-tama karena aku takutnya nggak tahu apa-apa, dan aku rasa mungkin banyak orang lain yang lebih kompeten. Tapi setelah aku terjun ke dapil, aku mempelajari apalah itu untuk menjadi anggota DPR. Aku banyak berbicara dan sharing dengan mentor-mentor, dengan senior partai, dengan pemuda-pemuda juga. Semua optimis gitu, semua kayak ya udah coba aja bertarung aja. Dan lama-kelamaan aku bener-bener enjoy gitu, kayak aku ngerasa aku banyak isu-isu yang aku mau benar-benar perjuangkan jika dapat kesempatan untuk duduk di parlemen. Nah ini menarik nih ngomongin soal isu. Apa sih yang mau dibawa di Cimahi dulu deh? Apa sih concernnya spesifik yang mau dibawa nanti kalau duduk di DPRD berarti ya? Ya, DPRD Kota Cimahi. Apa sih yang lagi butuh diperbaiki di Cimahi deh? Kalau dari segi PKS-nya ya, PKS-nya, tapi secara umum kalau PKS kita menang, maksudnya menang di DPR RI, provinsi, sama kota, kita ingin membuat SIM C seumur hidup. Itu beneran ya? Sama, iya tuh, masa sudah kita kaji, sudah gimana. Nah ini menarik nih, itu emang concern dari atas sampai turun ke bawah, emang udah disosialisasiin soal SIM C seumur hidup. Ini jadi bukan jargon di spanduk doang ya? Bukan atuh. Bukan ya? Ini emang beneran ya? Itu menarik tuh, gimana caranya menghapus pajak untuk jadi seumur hidup gitu? Tar dulu, ada dua itu. Oh ada dua, oke, itu dulu ya. Sama pajak STNK motor dihapus yang tahunan gitu. Jadi STNK motor cuma bayar sekali terus udah seterusnya gitu? Tapi itu ada syarat dan ketentuan di bawah ini. Maksudnya yang CC-nya nggak boleh lebih dari 1.500 cc, 1000 cc apa 1.500. Jadi yang motor gede itu nggak masuk. 150 cc kali? 150, 1000 gede banget tuh mobil. Salah. 150. Terus yang motor gede nggak masuk tuh. Terus apa lagi ya? Banyak sih ketentuannya intinya. Tapi itu bukannya malah malah memperbanyak orang pakai motor dan malah bikin tambah macet ya? Solusinya malah berdasarkan survei yang bikin macet itu bukan motor, tapi mobil. Gitu. Iya benar juga ya. Jadi misal survei yang bikin macet itu bukan mobil, orang. Orang ya benar. Sebenarnya kayak gitu ya. Iya gitu. Sosialisasi gitu. Nah kalau concern pribadi di Cimahi yang apa sih yang harus perlu diberesin kalau Cimahi? Apa ya? Mungkin di permukiman ya, rumah-rumah pada dempet-dempet tuh kalau di daerah saya. Jadi serumah itu tuh mungkin ada 5 kakak, bayangkan satu rumah. Itu dengan rumah kecil gitu. Ini numpang alamat aja atau emang tinggal di situ. Jadi benar-benar sumpah gitu. Emang kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya saya kampanye tuh ya, udah satu rumah aja udah berapa kakak gitu. Oh iya langsung ya enak. Iya, tapi kan kasihan gitu ngelihatnya seperti itu. Terus lapangan-lapangan buat anak muda kayak misalnya fasilitas tuh juga sedikit, orang rumah aja udah mepet-mepet gitu. Ini saya pengen ngadain senam aja susah, mau di mana? Ini nggak ada lahan. Ya kayak itu gitu. Cimahi ya padahal ya? Iya, Cimahi. Di daerah kebetulan di Dapil 3 Ciberem Melong itu kayak gitu. Tapi kalau Melong rada-rada luas. Nah, kalau Ciberem khasnya gitu, rumahnya dempet-dempet kecil-kecil. Gitu sih ya permukiman. Terus anak mudanya susah juga mungkin lapangan pekerjaan, walaupun ada pabrik tetap aja pada penuh kan. Tetap yang anak mudanya. Jadi di fasilitas kota, fasilitas umum Fasum ya atau pendidikan concernnya kalau di antara dua tadi? Kalau di antara dua tadi, ya tadi yang lapangan kerja belum. Oh, lapangan kerja juga, lapangan kerja. Emang Cimahi juga susah lapangan kerja? Iya, kalau yang untuk anak mudanya yang baru lulus, pasti kan nggak langsung keterima. Mungkin ada yang malah ke Jakarta, kemana macam-macam. Bangun lapangan kerja di Cimahi ya? Apalagi yang di Cimahi itu emang banyak pabrik, tapi banyaknya dari Garut, dari Tasik, malah dari luar kota. Yang dari Cimahi ini malah jadi pada keluar kota juga ya, jadi pada muter-muter gitu kebanyakan. Alia? Kalau Jakarta Timur ya? Iya. Apa nih Jakarta Timur tuh berarti Durensawit, Kramat Jati, dan Jatinegara, 3 kecamatan. Jatinegara ya? Iya. Cipinang nggak masuk ya? Cipinang nggak? Iya, itu rumahku, Jatinegara. Aku jalan Cipinang-Cipidak gitu. Apa yang mau lo benahin sih sebenarnya di Jakarta Timur? Jadi semua visi misi dan program-programku itu hasil riset lapangan ya. Aku benar-benar turun ke dapil dan tanya ke warganya apa sih permasalahan kalian yang kalian hadapi sehari-hari, kebutuhan, kekurangan dari program pemerintah, apa yang kira-kira yang saya bisa semoga pada suatu hari bisa bantu untuk dorong.
yang saya lihat itu dari sisi pemuda dan olahraga mungkin sama di Cimahi itu kekurangan fasilitas umum untuk pemuda. Jadi seperti Erpetra, lapangan olahraga dan taman-taman publik itu sangat kurang, terutama di Kecamatan Jatinegara di mana aku tinggal. Jatinegara ya, oke. Ya, kalau di Duren Sawit mungkin masih rada banyak, tapi kalau di Jatinegara saya lihat masih sangat kurang. Ya, dan kalau lapangan-lapangan seperti itu bukan saja bisa dipakai untuk pemuda untuk fungsi olahraga, tapi juga lintas usia, warga lintas usia bisa pakai buat apa aja, bisa belajar, bisa bikin-bikin acara, itu selalu dibutuhkan gitu. Dan sayang sekali itu sangat kurang. Fasilitas umum ya? Iya, dan sayangnya tuh kalau misalnya fasilitas umum ini nggak ada atau kurang, sangat minim, pemuda-pemudanya jadi sedikit kurang aktivitas gitu, dan pada akhirnya mereka jadi malah melakukan hal-hal yang kurang baik lah. Solusinya gimana Kit? Kalau ngomongin Cimahi saya kurang paham maksudnya secara letak gimana. Tapi kan kalau Jakarta Timur memang padat gitu, mau apa digusur nggak mungkin juga dipindahin. Nggak semua wilayah memang bisa emang ada beberapa daerah yang sudah direvitalisasi dan dijadikan rumah susun. Itu kan memang programnya DKI ya. Iya. Nah kalau yang rumah-rumah yang dijadiin rusun itu ada Erpetranya yang khusus buat rusun itu. Ya, dan itu lumayan ngebantu. Nah, kalau mungkin salah satu solusi buat Jakarta itu untuk build up, untuk jadi tambahin rusun-rusun dan fasilitas umum, fasilitas tinggal. Fasilitas tinggal ya? Iya, seperti itu. Karena ya masalah Jakarta as a whole, kita kekurangan lahan. Jadi sudah tidak bisa lagi build di bawah, horizontal, harus vertikal. Abis ini kita bakal ngobrol lagi soal experience mereka di politik dan juga bagaimana menghadapi orang-orang di dapil. Apa sih yang paling sering diminta ya sama kakak-kakak ini ya kan? Pasti kakak tolong kakak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.